Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Sehat semua? Tidak ada yang sakit kan? Jangan lupa loh ya, tugas-tugasnya harus dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Oke, siswa kelas 4, minggu ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk bagian yang kedua. Kalau bagian yang ke-1 kemarin beriman kepada Allah, untuk bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas beriman kepada Rasul Allah. Oke, langsung saja kita mulai tentang beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo, nanti ada ya. Iman kepada Rasul Allah itu apa? Iman kepada Rasul Allah itu artinya adalah percaya dan yakin bahwa Rasul Allah itu benar-benar utusan Allah. Atau dengan kata lain, bahwa Allah itu benar-benar mengutus para rasul untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Tuh. Kemudian beriman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Kalian masih ingat rukun iman itu ada berapa? Rukun iman itu ada 6. Betul sekali. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah yang akan kita bahas pada kali ini ya. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Serta yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Kemudian Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25 Nabi atau 25 Rasul. Kalian sudah hafal siapa saja ke-25 Rasul itu? Mungkin ada yang sudah ya, tapi mungkin juga ada yang belum. Jangan khawatir, setelah ini nanti saya tuliskan 25 Rasul yang wajib kita imani itu siapa saja. Nah ini dia, ini merupakan nama-nama Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Saleh, yang keenam Nabi Ibrahim, nomor 7 Nabi Lut, nomor 8 Nabi Ismail, nomor 9 Nabi Ishak, nomor 10 Nabi Yakub, nomor 11 Nabi Yusuf, nomor 12 Nabi Ayub, nomor 13 Nabi Syuaib, nomor 14 Nabi Musa, nomor 15 Nabi Harun, nomor 16 Nabi Zulkifli, nomor 17 Nabi Daud, nomor 18 Nabi Sulaiman, nomor 19 Nabi Ilyas, nomor 20 Nabi Ilyasa, nomor 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan 25 yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Mengapa disebut Nabi yang terakhir Nabi Muhammad? Karena setelah Nabi Muhammad tidak akan ada Nabi lagi. Artinya, jika sekarang ada orang yang mengaku sebagai Nabi,
itu pasti nabi palsu. Karena Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Kemudian tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Jadi Rasul Allah sebanyak 25 nabi itu tadi mempunyai beberapa sifat wajib. Ada berapa? Ada yang tahu sifat wajibnya Rasul itu? Sifat wajibnya Rasul ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar, bahwa seluruh nabi itu pasti bersifat benar. Kemudian lawannya siddiq atau sifat mustahilnya Rasul yang pertama adalah kadzib. Jadi ini adalah lawannya ya. Ini lawannya siddiq, lawannya kadzib. Kadzib itu artinya bohong. Jadi tidak mungkin Rasul itu bohong. Pasti apa-apa yang dikatakannya adalah benar. Kemudian sifat nabi yang nomor 2 adalah sifat amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Semua nabi pasti dapat dipercaya. Lalu lawannya amanah apa? Lawannya amanah adalah khianat. Khianat itu artinya adalah ingkar. Berikutnya sifat wajib Rasul yang nomor 3 adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh artinya adalah menyampaikan. Apa yang disampaikan? Ya wahyu dari Allah. Jadi setiap Rasul itu pasti menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah, disampaikan kepada umatnya. Berikutnya lawan dari tabligh adalah kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Mustahil bagi Rasul Allah jika kitman atau jika menyembunyikan wahyu. Berikutnya sifat wajib Rasul yang nomor 4 adalah fatonah. Fatonah ini artinya adalah cerdas. Jadi setiap Rasul itu pasti cerdas. Lawannya fatonah apa? Lawannya fatonah adalah baladah. Arti dari baladah yaitu bodoh. Jadi mustahil jika Rasul itu bersifat bodoh. Itu adalah 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil Rasul. Nah, sekarang adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Sifat jaiz itu ya sifat yang wenang atau boleh ada di diri Rasul. Sifat jaiz ini hanya ada 1, yaitu ini ya, pengertiannya yang boleh dimiliki Rasul. Apa sifat jaizna? Yaitu a'radul basyariyah. A'radul basyariyah itu artinya sifat yang sama seperti manusia pada umumnya. Contohnya, kalau manusia itu sakit, maka seorang Rasul itu juga bisa mengalami sakit. Nah, sifat inilah yang namanya sifat jaiz atau sifat boleh yang ada pada diri Rasul. Kemudian selanjutnya contohnya ini tadi ya, makan dan minum. Jadi kalau manusia biasa itu makan minum, maka Rasul pun juga makan dan minum. Kemudian di antara 25 Rasul yang saya sebutkan di awal tadi, itu ada yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang mempunyai keteguhan yang luar biasa dan pantang menyerah dalam berdakwah. Siapa saja nabi yang menjadi Rasul Ulul Azmi itu? Yaitu ada 5 ya. Yang pertama
ada Nabi Nuh. Yang kedua ada Nabi Ibrahim. Yang ketiga ada Nabi Musa. Yang keempat ada Nabi Isa. Dan yang kelima ada Nabi Muhammad. Itu ya. Itu adalah Rasul Ulul Azmi. Kesimpulannya, materi kita pada minggu ini adalah yang pertama, Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Berikutnya yang kedua, Rasul itu mempunyai sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada diri Rasul, yaitu sebanyak 4. Yang kedua ada sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, yaitu juga ada 4. Dan yang ketiga ada sifat jaiz atau sifat boleh, itu hanya ada 1. Berikutnya kesimpulan yang ketiga adalah Rasul Ulul Azmi itu ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, sementara itu anak-anak, semoga materi yang sedikit ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.